Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Badallah usikum wa ya bittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat yang tiada henti-hentinya kepada kita. Salawat serta salam semua tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, patut berwasiat utama kepada diri sendiri umumnya bagi jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa, karena sungguh bekal terbaik hidup kita dunia wal akhirah adalah iman dan takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dunia terus berubah, pergiliran zaman terus berubah. Ada sebuah pergeseran peradaban yang terjadi saat ini, di mana loncatan-loncatan teknologi begitu dahsyat. Terobosan-terobosan teknologi informasi begitu dahsyat, yang itu tidak bisa kita bayangkan perubahan yang terjadi. Sempat diprediksi dulu waktu saya tahun 2000 juga sudah punya prediksi seluruhnya bahwa akan terjadi satu ledakan informasi, banjir informasi yang luar biasa dengan adanya internet, dengan adanya media sosial dan lain sebagainya. Ini sebuah tantangan dan sekaligus juga ada peluang di sana. Namun ketika kita tidak bisa menghadapinya, mengantisipasinya, tidak bisa mengelolanya, maka niscaya kita hanya akan menjadi korban teknologi. Yang kita dapatkan hanyalah sampah informasi, garbage information. Oleh karena itu, kita juga melihat bagaimana dampak sosial dari perubahan teknologi informasi hari ini. Anak-anak kita dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semuanya memegang HP. Semuanya bermain HP, baik di sekolah, bahkan di rumah jauh lebih banyak. Ini sebuah tantangan yang luar biasa, terutama sejak terjadi wabah COVID-19 yang tadinya dibatasi penggunaan handphone untuk anak-anak dan remaja, tiba-tiba harus menggunakan semuanya untuk proses pembelajaran. Tapi di sisi itu juga ada dampak negatif yang tidak bisa tidak harus kita antisipasi, di mana akses anak-anak kita terhadap media begitu cepat. Kadang-kadang orang tuanya kalah cepat dalam mengakses informasi daripada anak-anak kita.
anak-anak kita lebih respect, lebih cepat aksesnya daripada kita sebagai orang tua. Ini harus diantisipasi dalam kerangka apa? Dalam kerangka bagaimana membentengi anak-anak kita dari badai budaya, badai informasi, sampah informasi yang begitu banyak. Karena sampah informasi itu akan menjadi tingkat stres tinggi bagi kita sebagai masyarakat, sebagai konsumen dari media sosial dan informasi. Tantangan ke depan bagaimana kita menyiapkan generasi kita, anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang tangguh menghadapi tantangan-tantangan zaman, tapi dibekali dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bicara tentang pendidikan anak-anak kita ke depan, saya menemukan sebuah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Summa awrasna, kemudian kami wariskan al-kitaba kitab alladzina astafaina, untuk hamba-hamba yang terpilih min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi Quran itu adalah warisan bagi hamba-hamba yang terpilih. Jadi sesungguhnya ketika kita hari ini kita memegang Quran, meyakini Quran, kita sedang memegang warisan terbaik dari Allah, dari para nabi. Maka warisan itu tidak boleh lepas, dan kita harus memastikan bahwa anak-anak kita betul-betul menerima warisan kitab Al-Quran ini dengan sikap terbaik. Bagaimana menyikapi Al-Quran, bagaimana Al-Quran dipergunakan dalam hidup sebagai hudan, sebagai petunjuk hidupnya, menjadi panduan bagi kehidupan ke depan, agar mereka menjadi generasi yang tangguh di masa yang datang, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya ketika kita berharap bahwa anak-anak kita betul-betul berpegang pada Al-Quran, maka pikiran pertama yang harus kita berikan sebagai warisan kepada anak-anak kita adalah pendidikan. Di warisan terbaik orang tua kepada anak-anak adalah pendidikan. Kalau kita mendahulukan warisan kepada anak-anak kita harta, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan yang baik, yang benar, yang cukup, maka harta itu dalam waktu cepat atau lambat itu akan habis. Berapapun banyak warisan yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita akan habis kalau kita tidak berikan ilmu sebagai warisan kepada anak-anak kita. Maka oleh karena itu kita harus mewariskan kepada anak kita yang pertama adalah pendidikan. Bagaimana anak-anak kita bisa menggunakan Al-Quran, berpegang pada Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Itulah warisan terbaik orang tua kepada anak-anak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya ketika mewariskan Al-Quran sebagai warisan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, maka kita juga harus memberikan ilmu bagaimana memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, memahaminya, tafsirnya. Maka oleh karena itu berarti warisan selanjutnya adalah pendidikan anak-anak kita, bagaimana mereka memahami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, sebagai panduan dalam hidupnya, menjadi hudan, menjadi furqan, menjadi bayan bagi mereka, panduan hidup mereka, cuklah dan juknis bagaimana mereka hidup selamat dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Selanjutnya, warisan selanjutnya setelah ilmu dan pendidikan bagi anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Karena ada kecenderungan generasi Z yang hari ini kita sebut anak-anak kita cenderung memiliki kelemahan mental. Karena hari ini budaya instan itu begitu banyak. Mie instan, kopi instan, semuanya instan. Nasi instan, jajanan tinggal pesen, tinggal klik, makanan datang. Mau apa tinggal klik, semuanya dikirim. Begitu mudah untuk mendapatkan kebutuhan, sehingga proses bagaimana itu ada, itu menjadi instan. Anak-anak kita tidak berpikir bagaimana proses itu ternyata berat. Hari ini mereka begitu mudah, dan itu menumbuhkan generasi-generasi yang lemah secara mental. Maka untuk mengantisipasi ini, kita harus menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Bagaimana mereka hidup mandiri nanti ke depan. Setelah kita sebagai orang tua meninggalkan mereka, kita kembali kepada Allah. Bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri, memiliki kesanggupan hidup di atas kakinya sendiri, survive dalam kehidupan ke depan. Maka anak-anak kita harus dilatih memiliki kemandirian. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan, summa arasna kitabat ladina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khair. Sikap pada Al-Quran itu ada 3 kategori. Terhadap warisan kitab ini, orang menyikapinya ada 3 kategori. Yang pertama, ada dia terima warisan ini tapi dia abaikan, tidak diseriusi, tidak dipahami, tidak sungguh-sungguh dijalankan, diabaikan saja. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, muqtasidun, ia setengah hati, dia memahami Al-Quran setengah hati, menjalankan Al-Quran setengah hati. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang yang sungguh-sungguh bersegera menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, menjauhi larangan Allah di dalam Al-Quran, sehingga ia menjadi seorang muttaqin, orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, menjadi orang-orang yang respect terhadap Al-Quran, kemudian mewariskannya, kemudian membekali dengan ilmunya, membekali dengan keterampilan dan kemandiriannya, dan kemudian sungguh-sungguh bersegera menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, sehingga ia menjadi sabiqun bil khair, orang-orang yang bersegera menjalankan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang terpilih, insya Allah dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dan kembali kita menjadi orang-orang yang pertama sekali untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkirah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa yaktubu ma fi
أنفسكم وتوفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله